politik Amerika selesai sendiri di sana gitu ya. Oke, untuk menambah penerimaan utang tidak Penerimaan tidak bisa, tetap nggak bisa naik cepat. Ini kan udah diperpanjang. Kemarin kan targetnya akhir Maret, udah jadi akhir April nih perpanjangan pajak ya untuk perorangan. Tapi itu nggak akan naik banyak ya, karena memang ekonominya kan ya pelan begitu ya perubahannya. Jadi apa yang terjadi? Saya cuma membayangkan angkanya ya, kalaupun naik sedikit saja gitu loh. Yang terjadi kenaikan subsidinya BBM ini yang harus dihitung bulan per minggu bahkan begitu ya. Karena apa? Karena ini yang naik cepat karena harganya naik gitu loh. Jadi dia kalah cepat dengan kenaikan penerimaan gitu kan. Jadi otomatis defisit melebar gitu. Oke, Bu Nina, kondisi ini sepanjang sejarah perang yang berdampak pada Indonesia, apakah Indonesia masih bisa menghadapi skenario terburuk dari ini? Ya, karena tadi berita baiknya adalah ini saya melihat pengalaman Ukraine perang kemarin. Oke. Benar bahwa harga minyak naik, kita kan naikkan harga waktu itu. Harga minyak. Ya, tetapi ada tetapinya itu 120 lalu minyak dalam negeri kita naik. Ada tetapinya, batu bara juga naik waktu itu, orang kaya mendadak banyak, yang lain juga banyak gitu ya. Jadi sebetulnya waktu dulu itu yang tidak adil adalah ketika windfall itu naik, dinikmati hanya sekelompok itu. Nah, seandainya windfallnya bisa ditarik pajaknya oleh pemerintah, penerimaan pajak kita ikut naik tuh. Jadi ini harusnya nanti Pak Purbaya menghitung kan, dulu windfallnya hanya dinikmati oleh kelompok pengusaha. Ya, di masa lalu tahun 2022 itu pada saat perang Ukraine, kan itu yang diprotes bahwa ini windfall profitnya kok dinikmati hanya dia, harusnya windfall itu di-share kepada pemerintah. Nah, oke. Nah, ini yang bisa menjadi sumber penerimaan mendadak. Kondisi itu bisa diaplikasikan ke sekarang nggak? Misalkan subsidi ya tetap segitu, tapi kan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas bisa kita bebankan terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan. Windfall itu berasal dari pengusaha yang kaya mendadak karena harga batu bara naik. Oke. Jadi bukan kalau kita tidak mengenakan pajak kepada si kelas menengah ya. Jadi dari mana windfall itu? Karena harga batu bara nanti akan naik karena dia sumber energi. Ya, jadi tidak hanya batu bara, mungkin harga yang lain pun gitu ya. Kelapa sawit itu kan menjadi biofuel, jadi naik juga begitu ya. Jadi kita punya windfall. Nah, sekarang windfall itu pemerintah pasti harus berpikir ulang. Kebijakannya jangan sama seperti dulu dong. Windfallnya kok yang menikmati jadi ada kaya mendadak nih orang-orang ini. Yang pengusaha yang sedikit itu harusnya diambil oleh negara karena negara harusnya ikut menikmati windfall. Ya, jadi ini yang saya bayangkan tadi plus minusnya berapa lama perang, karena perang bisa berhenti kalau politik Amerika cooling gitu ya. Gimana caranya dia berhenti dengan sendirinya. Tapi kalau tidak kan harus dari luar negeri yang mempressure. Karena NATO juga nggak mau ikutan. Ya kenapa? Biaya perang siapa yang bayar kan begitu. Ya sesederhana economic of war ya. Jadi Amerika kalau perhatikan bagaimana deal dia dengan Ukraine. Kamu berhenti perang tapi nanti sumber-sumber energi kamu saya ambil, begitu kan kira-kira. Jadi pemerintah Amerika tuh minta bayarin biaya perangnya lewat Ukraine. Makanya Ukraine nggak mau berhenti perang karena dia perlu untuk eksis ya di situ. Tapi bagaimana dengan Iran? Iran kan yang menyerang Amerika. Ketika kita dengar dealnya ya rakyat Iran, Menlunya atau apa bilang, loh yang mulai dia kenapa saya yang harus bayar? Saya yang harus terima bayaran. Karena saya yang diserang. Jadi Iran posisinya minta biaya perang itu ditanggung Amerika dong. Dia yang nyerang gitu. Kan ini yang belum deal. Karena itu kalau di level luar negeri agak lama. Yang bisa mempressure dalam negerinya Amerika. Oke, gitu. Bu Nina, kita tahu 2 tanker kita masih tertahan begitu ya, meskipun negosiasinya sudah berjalan, tapi ada beberapa kendala yang menyebabkan kapal tankernya belum bisa melaju begitu ya. Kalau menurut Anda, apakah kita perlu melakukan perjanjian perdagangan baru terkait dengan minyak? Kita tahu kan beberapa negara sudah melakukan perjanjian sama kita gitu ya. Apakah itu mencukupi kebutuhan dalam negeri atau harus ada perjanjian perdagangan baru di bidang minyak? Tapi jangan dijawab dulu. Kita ke Pak Faisal dulu. Pak Faisal, tadi sebelumnya saya mengatakan bahwa ini Iran sudah mengarah ke perang ekonomi begitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah perang ekonomi yang dilakukan pemerintah Iran salah satunya adalah menerapkan tarif tol yang sudah disetujui oleh istilahnya Komisi 1 DPR-nya kita di sana begitu ya. Sesuai hukum internasional, apakah Iran berhak melakukan ini dan bagaimana kemudian implikasinya ke depan? Ya, Iran bisa balik bertanya kepada Amerika. Apakah sesuai hukum internasional mereka menerapkan sanksi ekonomi dan militer sejak 1979 dengan tuduhan Iran sedang mengembangkan senjata nuklir? Kan itu tuduhan utamanya.
Dan itu tidak pernah terbukti. Ketika perang di minggu pertama itu, saya ingat hari Selasa, Rafael Grossi, Direktur IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional, menegaskan bahwa tidak ada bukti satupun Iran ingin mengembangkan senjata nuklir. Artinya sanksi yang dikenakan sejak 1979 dengan alasan Iran menjadi ancaman bagi perdamaian dunia, keamanan regional maupun global, ternyata itu kan tidak terbukti. Artinya sanksi itu pun tidak sesuai dengan hukum internasional. Apalagi dengan agresi sekarang. Agresi ya lebih lagi itu pelanggaran hukum internasional. Tapi kalau dibalik ini merupakan upaya untuk bertahan atau ibaratnya bela diri dari serangan Amerika Serikat dan Israel, dibenarkan tidak? Ya, yang jelas Iran sedang mengubah cara sedang mencoba membalikan hegemoni Amerika maupun Israel di Timur Tengah. Yep. Kan selama ini kan Barat memberikan sanksi ekonomi maupun militer kepada Iran. Nah, dengan menerapkan bea lintas Selat Hormuz, artinya Iran yang sekarang balik di atas angin dengan memberikan sanksi kepada Barat, kepada dunia untuk membayar itu. Karena kan bea tol ini bagian dari 5 tuntutan Iran. Ketika Trump menyampaikan 15 tuntutan yang semuanya merugikan Iran, Iran membalas dengan 5 tuntutan. 5 syarat berakhirnya perang. Pertama, hentikan semua agresi dan pembunuhan, hentikan semua perang di Gaza, di Libanon, terus di Irak. Terus juga Iran minta kompensasi. Yang terbaru itu yang saya tahu $500 miliar Iran minta kompensasi. Yang keempat, Iran minta diakui hak eksklusifnya atas Selat Hormuz. Artinya apa yang sedang dibahas bukannya RUU. ada dua kebijakan antara Iran dan Oman ya kalau tidak salah, pengaturan Selat Hormuznya. Jadi semua diambil sama Iran? Iran sudah menawarkan, sudah mengundang Oman untuk sama-sama mengelola Selat Hormuz. Oke, dalam arti pemberlakuan tarif tol itu bagi dua? Dibagi dua, seperti itu. Jadi itu bagian dari tuntutan Iran. Oh. Nah mungkin kalau tidak terjadi agresi, mungkin Iran tidak sampai berpikir ke arah sana. Oke. Karena kan begini, Iran tidak di dalam tuntutan itu, dari 5 tuntutan, Iran kan salah satunya minta hak pengembangan teknologi nuklir untuk kepentingan sipil. Iran sama sekali tidak meminta pencabutan sanksi dari Amerika maupun Barat atau Uni Eropa. Tapi Iran ya itu tadi, mereka pintar, mereka ingin pengelolaan Selat Hormuz secara eksklusif milik mereka. Dan mereka dalam draft undang-undangnya itu mengundang Iran. Nah, yang menarik ada wacana terakhir selain pengenaan bea lintas Selat Hormuz. Yang menarik adalah sudah ada wacana Iran keluar dari NPT. Oke. Perjanjian non-proliferasi nuklir yang melarang semua negara membuat senjata nuklir atau menyebarluaskan teknologi nuklir. Nah, Iran merasa selama ini mereka sudah menunjukkan sikap yang baik, motif yang baik ya, mereka masuk NPT itu kan perjanjian sejak 1970. Mereka mengizinkan tim inspeksi IAEA. Artinya kan Iran tidak ada niat mereka ingin mengembangkan senjata nuklir, apalagi ada fatwa dari pendiri Revolusi Islam Iran, Imam Khomeini, yang mengharamkan produksi senjata pemusnah massal. Itu ada 3, senjata nuklir, senjata biologi, dan kimia. Dan fatwa itu tidak pernah dicabut sampai sekarang pemimpin tertinggi yang ketiga. Jadi Iran memang sudah menunjukkan niat baik. Nah sebaliknya. Oke, ini niat baiknya tidak tergambar nih di saya nih. Ketika Iran mungkin beranggapan bahwa kita sudah terlanjur jadi korban pelanggaran hukum internasional oleh Trump. Ya sekalian aja kita terabas, kita juga langgar. Dalam ini artinya bahwa perang ekonomi yang dilakukan Iran itu ilegal karena menerabas semua hukum internasional. Ini kan wilayah perairan Selat Hormuz sebenarnya masuk dalam wilayah kedaulatan Iran sama Oman. Oke. Jadi sama seperti perairan Teluk Oman atau Fujairah di Uni Emirat Arab ataupun Laut Merah itu kan ada Bab al-Mandab itu kan dekat Yaman. Jadi memang itu masih ada hak kedaulatan secara teritorial. Jadi saya kira apa yang dilakukan Iran sekarang sebenarnya tujuan utama ketika Trump ingin menumbangkan rezim mullah bersama Netanyahu, saya kira Iran sekarang berpikir untuk bagaimana mengakhiri hegemoni Amerika di Timur Tengah. Kan Iran tawaran sudah menyampaikan kepada negara-negara kawasan Teluk Persia, ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, dengan Oman, bagaimana kita mengusir Amerika, kita atur sendiri keamanan dan kesejahteraan kita tanpa intervensi asing. Itu kan sebuah ajakan yang bagus. Nah, cuma persoalannya tadi saya lupa tambahkan, perang ini bakal makin lama
karena negara-negara Arab Teluk merasa jadi korban dari serangan Iran. Makanya Arab Saudi, Uni Emirat Arab Dan mereka menyalahkan Iran atau justru menyalahkan Amerika Serikat menyalahkan karena dia Iran. terdampak? Menyalahkan Iran. Mereka sudah mendorong, termasuk putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, sudah mendorong Trump untuk terus melanjutkan serangan Intinya agar Iran terdesak bahkan dengan negara-negara Teluk yang notabene emang satu agama begitu ya. sebenarnya tidak terdesak karena Iran pun dikeroyok dua negara adidaya, Amerika sebagai adidaya dunia dan Israel sebagai adik kuasa Timur Tengah tidak mampu melumpuhkan Iran. Oh, Jadi itu cuma mendiskreditkan saja. Oke, baik, kita tahan dulu Pak Faisal. Yang kemudian saya ingin tanyakan ke Bu Nina adalah pemberlakuan tarif tol ini Iran pengennya pakai rial. Ya, apa kemudian dampaknya? Apa yang kemudian Iran akan tunjukkan dengan penggunaan rial ini untuk membayar tol laut itu? Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan jeda sesaat. Pemirsa Merah Putih segera kembali. Ragam infografik pilihan